Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Sifat yang ketiga yang harus kita jauhi, yang menjadi hijab hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat hasad. Hasad dengan kita terjemahkan kepada bahasa kita dengki. Makna dari dengki adalah hati sakit melihat orang lain dapat nikmat dan suka jika nikmat itu hilang daripadanya. Apabila kita melihat orang yang dapat nikmat, baik nikmat itu yang berhubung dengan ukhrawi, dia alim, dia rajin beribadah, dia punya anak yang alim, punya anak yang suka untuk berbuat kebaikan, sakit hati kita. Di situ ditambah lagi suka hati jika nikmat itu hilang dari saudara dan saudari kita yang punya nikmat. Berarti kita punya penyakit hati yang bernama dengki. Ini jadi hijab, jadi dinding seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad ini, dengki ini akan memakan amal kebaikan, meruntuh, menghancurkan amal kebaikan seperti api membakar akan kayu kering. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Artinya hasad akan memakan, menghilangkan akan amal kebaikan, ganjaran amal kebaikan, sebagaimana memakan oleh api akan kayu kering. Dan orang hasad itu adalah orang yang tidak ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah jadi hijabnya hati seseorang kepada Allah. Seakan-akan dia berkata hatinya, ya Allah, kau tidak pantas meletakkan nikmat pada bulan itu. Protes dia akan qada dan qadar Allah. Hatinya seakan-akan berkata, engkau tidak pantas memberikan nikmat kepada fulan, kepada si anu, kepada si anu. Sedangkan Allah bebas memberikan nikmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah limpah karunia yang diberikan oleh Allah. Bebas kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pada ketika orang dengki, hati kita kada nyaman melihat saudara-saudari kita lebih tinggi dari kita. Dan kita senang nikmat itu hilang dari saudara-saudari kita. Maka berarti kita dinamakan orang yang dengki. 70 tahun kita beramal. Siang harinya puasa, malam harinya beribadah.
kita ke Makkah, berhaji, berumrah 1 kali, dengki ada dalam hati kita. Semua ganjaran amal ibadah kita terbakar. Habaan mansura, seperti dabu yang ada di atas batu yang licin, hilang tanpa meninggalkan bekas. Hati-hati dengan dengki. Apa yang dikatakan di atas tadi ini adalah perkataan dari Nabi Daud alaihissalam, bahwa orang yang dengki itu adalah orang yang tidak ridha dengan qada dan qadar Allah memberikan sesuatu kepada hambanya yang lain. Orang yang hasad ini akan mati tanpa membawa iman. Ini akibat hasad kita miliki. Pada ketika sakaratul maut, imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dialami murid Waliullah Fudail bin Iyad. Gurunya wali, muridnya alim besar. Di waktu muridnya ini sakaratul maut, sang guru datang, yakni Waliullah Fudail bin Iyad, lalu membacakan surah Yasin di depan muridnya. Sang murid melambaikan tangan. Artinya seakan-akan murid berkata, stop baca Yasin itu. Dan di akhir hayatnya sang guru membacakan zikir pada telinga dia, pada telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi kita. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bacakan, pelajari orang-orang yang mau mati dari kalian dengan kata-kata la ilaha illallah. Siapapun yang berada di hadapan orang yang sakaratul maut di detik-detik yang menentukan, ayo pelajari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila dia sudah menggerakkan mulutnya membaca la ilaha illallah, jangan ada yang berkata-kata lagi di sisinya, kecuali bacakan Quran. Lebih khusus lagi Yasin, bacakan. Karena itu bukan mengganggu, namun memudahkan roh itu keluar dari hamba Allah yang dalam keadaan sakaratul maut. Sayogianya, kita sebagai seorang anak yang mentalkinkan zikir di telinga orang tua. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Karena anak tidak punya pendidikan agama. Ketika orang tuanya sakaratul maut, dia menjauh dari orang tua. Dia takut dengan orang tuanya sakaratul maut. Salah siapa ini? Anak yang salah? Atau orang tua yang salah? Seyogianya sebagai seorang anak, kita yang mentalkinkan orang tua kita dengan la ilaha illallah. Kita yang memejamkan mata orang tua kita sesudah beliau menutup mata. Kita yang menghunjurkan beliau ke kiblat. Kita yang duduk di depan beliau melamburi. Kita yang mengimami salat beliau. Kita yang memikul beliau. Sebelumnya kita yang memandikan beliau. Kita yang mengkapankan. Kita yang memikul, kita yang jadi imam mensalatkan, kita yang turun ke liang lahat untuk membuka wajah orang tua kita, menyangsamkan ke liang kubur ke tanah, kita yang menutupi dengan tanah, kita yang mentalkinkan. Alangkah beruntungnya orang tua yang punya anak seperti ini. Mohon maaf, bukan menantang miskin, walaupun anak kita hidup seada-adanya, tapi seperti inilah sebenarnya anak yang diharapkan
waladun salihun, anak yang saleh, yad'ulah, yang selalu mendoakan, mengarahkan, mengingatkan kebaikan kepada orang tua. Di akhir hayatnya kita sambung kisah murid Fudail bin Iyad. Di akhir hayatnya sang guru membacakan zikir pada telinganya. Dia menggilingkan kepala dan dia mati tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang kemudian malam harinya Fudail mimpi bertemuan dengan muridnya tadi. Jadi siksa dalam kubur. Fudail bertanya, wahai murid kesayanganku, kenapa kau seperti ini? Apa jawabannya? Guru, mohon maaf. Guru, sekali lagi ulun mohon maaf. Ulun memang murid kesayangan pian. Ulun adalah orang yang alim, tetapi hati ini tidak senang adanya orang yang lebih dari ulun. Atau dengan kata lain, ulun selalu dangki kepada orang-orang yang punya nikmat. Inilah sifat yang menyebabkan murid Fudail bin Iyad dia mati dicabut iman. Dan orang yang dengki mereka itu hatinya selalu sakit. Atau dengan kata lain, bahasa arwah guru, neraka dunia akhirat. Orang yang dengki, neraka dunia akhirat. Neraka dunia hatinya selalu sakit. Karena orang yang didengkiinya selalu ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin ditambah nikmat orang yang didengkiinya, maka dia selalu sakit dan sakit, terus sakit sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Makanya kalau ada orang yang dengki kepada kita, kita jangan balas. Kita bersyukur kepada Allah. Itu jadi pupuk bagi kita. Kita akan subur dan subur. Nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan orang yang dengki itu dia sadar. Itu yang pertama, neraka di dunia. Adapun neraka di akhirat. Begitu dia di akhirat dibawa ke surga, surga berkata, aku haram dimasuki oleh orang yang dengki dan riya. Lalu dia dibawa ke neraka, neraka berkata, inilah orang yang aku tunggu, kata neraka. Maka dilempar dia ke neraka. Maka penduduk neraka yang terdahulu berkata, ya Allah, kami tidak mau orang ini ada di tengah-tengah kami. Karena rasa bertambah azab kami pada ketika orang ini ada di tengah-tengah kami. Inilah akibat orang yang dengki. Arwah Guru Musa berkata, ketika ulun di akhir hayat Guru Musa, Guru ulun, Guru Musa berkata, Haji Arsad ikam jangan dengki. Prinsip kita, kata beliau, ini andi hikam, ini andi hiku. Nang andi hikam kada akan tahu gaya kepadaku, nang andi hau kada akan tahu gaya pada hikam. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu limpah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dia kehendaki. Hindari dengki kalau hendak mati beriman. Hindari dengki kalau hendak senang dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat dengki. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.